warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya hari ini Ibu Dwi Naul Fitriani dari SD Negeri Pelandakan 2 akan menemani kalian dalam pembelajaran kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, situasi saat ini masih belum pulih. Kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, supaya anak-anak tetap sehat, anak-anak harus memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Apa saja sih protokol kesehatan itu? Yang pertama, yaitu anak-anak jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan jangan lupa untuk menggunakan sabun. Yang kedua, anak-anak harus tetap menggunakan masker. Menggunakan masker bisa di dalam rumah maupun di luar rumah, supaya kita terhindar dari segala virus. Nah, yang ketiga yaitu menjaga jarak minimal 1-2 meter. Anak-anak jangan berkerumun agar anak-anak terhindar dari virus juga ya. Nah, yang keempat, anak-anak harus makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat yaitu 4 sehat 5 sempurna yang mengandung gizi dan mengandung vitamin supaya imun dan kesehatan anak-anak tetap terjaga. Yang kelima yaitu harus berolahraga. Berolahraga bisa di dalam rumah maupun di luar rumah. Bisa dengan berlari kecil ataupun bersepeda di sekitar rumah. Yang terakhir, anak-anak harus tetap berdoa supaya dilindungi dari segala penyakit dan virus. Nah, yuk sebelum belajar siapkan alat tulisnya. Apa sih Bu alat tulis itu? Ya seperti buku, pensil, penghapus, penggaris, tipek, dan yang lainnya. Setelah menyiapkan alat tulis, anak-anak bisa duduk dengan nyaman. Duduknya bisa di meja, di karpet, ataupun di sofa. Lalu, sebelum belajar pun, kita alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa agar ilmu yang kita terima lebih mudah. Yuk doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, sekarang anak-anak Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar dengan tepat. Nah, di sini adalah nih, kata lagi, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar ruangan? Apa ya, Nak? Iya, tumbuhan hijau. Nah, anak-anak tahu tidak, tumbuhan hijau itu membuat segar udara karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini ada bagian tubuh tumbuhan. Di sini ada pohon ya, Nak. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada pohon. Pohon ini terdiri dari akar. Ya, akar ini di sini di bawah ya, Nak. Akar. Lalu di atasnya akar itu ada batang yang warnanya coklat ini batang. Lalu yang ketiga warnanya hijau, biasanya di atas namanya daun. Lalu yang keempat ada bunganya ya, Nak, warnanya oranye dan kuning. Nah, lalu sebelahnya ini yang warnanya merah
yaitu buah. Lalu yang terakhir, di dalam buah itu ya nak, terdapat biji. Nah, kalau anak-anak sudah tahu bagian tubuh tumbuhan, sekarang, nah, biar anak-anak lebih tahu anak-anak apa sih itu bagian-bagian tumbuhan, pengertiannya dan fungsinya. Sekarang yang pertama tadi yang paling bawah ya nak, yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Jadi tadi ya nak, ada yang di bawah maupun yang di atas. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Lalu tadi sudah akar, sekarang bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Ya, di sini misalnya bunga matahari ya, Nak. Nah, fungsinya yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Lalu daun yang warna hijau ini ya, Nak, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis yaitu daun. Jadi daun itu fungsinya sebagai tempat fotosintesis, yaitu proses tumbuhan dalam menghasilkan makanan. Nah, daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Makanya daun berwarna hijau karena ada zat berwarna hijaunya. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, tadi sudah akar, bunga, daun. Sekarang batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, sekarang yang ini buah. Ya, Niana, ada gambarnya di sini. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Daging itu yang melindungi biji ya, Nak, di dalamnya. Bagian yang kita makan biasanya daging, disebutnya daging buah. Nah, yang terakhir ini ya, Nak, di dalam buah ini ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada biji. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Ya, Nak, tahukah kamu dari beberapa bagian tumbuhan berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Tadi sudah tahu fungsinya, nah ternyata tumbuhan itu berfungsi untuk tumbuhan itu sendiri. Nah, apa sih, Nak? Bagiannya yaitu bagian tersebut adalah biji. Ternyata biji merupakan bakal dari sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestarian. Jadi, kenapa banyak tumbuhan itu berasal dari biji? Biji adalah bakal dari tumbuhan untuk terus tumbuh. Nah, tadi tumbuhan itu bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, sekarang tumbuhan ini atau tanaman ini bermanfaat bagi makhluk hidup. Di sini contohnya, iya ada Lani dan temannya ya, Nak. Lagi sedang apa ya, Nak? Menyiram bunga, betul. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk. Dipandang mata, beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, sekarang dari bacaan teks tadi, Ibu punya pertanyaan. Coba yang pertama, apa sih kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Yuk, kira-kira apa ya, Nak? Ya betul, kewajiban kita yaitu merawatnya dengan menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Lalu yang kedua,
Apa manfaat yang bisa kita peroleh dari bunga? Tadi apa ya, Nak? Bunga itu memberikan kita manfaat apa? Iya, betul. Lingkungan menjadi lebih sejuk dan indah dipandang mata. Lalu yang ketiga, apa yang kamu lakukan jika tumbuhan berbunga wangi? Apa sih, Nak, yang kita lakukan jika tumbuhan itu berbunga dengan wangi? Iya, betul. Memanfaatkan tumbuhan tersebut sebagai penyegar di lingkungan rumah. Dengan bau atau wanginya bunga, maka lingkungan rumah kita akan menjadi lebih segar dan wangi. Nah, sekarang apa saja sih sikap yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Nah, selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Jika dirawat, maka tanaman menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang baik dari tanaman. Ya. Nah, sekarang ternyata ini Lani dan adiknya, katanya ada cerita tentang Lani dan adiknya. Coba anak-anak perhatikan ya bacaannya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanaman. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, anak-anak tadi cerita Lani dan adiknya. Coba, Ibu di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya tadi? Apa ya, Nak, yang dilakukan Lani? Iya, betul. Lani menyiram tanamannya setiap pagi dan sore. Lalu, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Iya, betul. Adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Nah, yang ketiga, siapa yang lebih bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Bijak itu apa ya, Bu? Bijak itu perbuatannya sudah betul, sudah baik. Nah, kira-kira siapa yang lebih bijak antara Lani atau adiknya dalam merawat tanaman? Iya, betul, Lani. Kenapa Lani? Karena tanaman itu harus kita rawat dan kita pelihara dengan baik. Lani sudah melakukan itu ya, Nak. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Siapa yang dirugikan ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya? Siapa ya, Nak? Iya, yang dirugikan dirinya sendiri. Tanaman yang akan mati sehingga lingkungan sekitar rumah menjadi tidak sehat. Lalu yang kelima, apakah adik Lani sudah melaksanakan kewajibannya ketika lupa menyiram tanamannya? Sudah belum melakukan kewajibannya? Iya, belum, karena kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawatnya dengan baik. Sedangkan adik Lani belum mampu merawat tanamannya dengan baik. Lalu yang keenam, apakah Lani sudah melaksanakan kewajibannya ketika menyiram tanamannya? Sudah, tanaman yang dirawat dengan baik akan tumbuh subur. Iya, tadi Lani sudah ya, Nak, menyiram dan memberi pupuk dengan teratur. Lalu pertanyaan yang ketujuh, yaitu mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting. Kenapa ya, Nak, memperoleh hak untuk mendapat tanaman itu penting? Iya, karena apabila tanaman tumbuh subur, maka kita akan mendapat lingkungan yang sehat. Betul sekali. Lalu yang terakhir, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Karena tanaman dapat memperindah halaman dan menyehatkan lingkungan. Sudah pada hebat ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Tadi kan anak-anak sudah dengar ya cerita Lani dan adiknya bagaimana dalam merawat tanaman. Sekarang ada 3 gambar di sini. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Kira-kira 3 perbuatan ini ya, Nah, sudah baik belum? Yang A, sudah, karena menyiram tanaman itu merupakan perbuatan yang baik. Sudah merawat tanaman dan tumbuhan ya, Nak. Lalu yang kedua ini gambar B. Sedang apa ya, Nak? Iya, sedang membakar hutan, membakar pohon. Boleh tidak, Nak? Tidak ya, Nak. Kalau dibakar berarti nanti hutannya habis, lingkungannya tidak akan indah atau bagus. Nah, yang terakhir ini gambar C. Sedang apa ya, Nak? Sedang menanam tanaman di sekitar rumahnya ya, Nak. Di sekitar jalan juga. Iya, ini perbuatan bagus ya, Nak. Jadi udara di sekitar
rumah lingkungan ini menjadi sehat. Iya. Nah, untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman, kita juga bisa bertanya atau melakukan wawancara dengan orang-orang yang lebih mengerti. Nah, anak-anak sebelumnya kalian sudah belajar ya menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, sekarang Ibu punya kriteria pertanyaan yang baik saat wawancara. Yuk, kita perhatikan. Nah, di sini pertanyaan yang baik itu yang pertama harus sesuai dengan topik. Ya, lalu yang kedua jawabannya bukan iya dan tidak, tetapi ketika ada pertanyaan harus dijelaskan. Ya, lalu yang ketiga menggali informasinya lebih banyak. Jadi informasinya bukan hanya informasi tadi ya, makanya anak-anak bisa menggali informasi melalui wawancara tersebut. Wawancara itu menanyakan kepada orang yang lebih mengerti. Lalu yang keempat, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu merupakan kata tanya ya, anak. Jadi anak-anak harus bertanya menggunakan pertanyaan. Kalimat tanya itu. Lalu selanjutnya pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Jadi ketika kita ingin mengetahui tumbuhan itu, anak-anak harus menanyakan tumbuhan itu, bukan mengajukan pertanyaan yang lain. Lalu selanjutnya bahasanya yang benar, bahasanya yang baik, bahasanya yang sopan. Apalagi kita melakukan wawancara terhadap orang yang lebih tua. Lalu yang terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan. Apa sih Bu berkesinambungan itu? Yaitu pertanyaannya nyambung atau sesuai dengan apa sih yang harus kita tanyakan ketika kita ingin bertanya tentang tumbuhan, misalnya bunga matahari, maka kita bertanya tentang apa sih ciri-ciri bunga matahari, apa sih bagaimana merawat bunga matahari ya nak. Oke. Nah, tidak terasa ya nak, sudah sampai kesimpulannya pembelajaran hari ini, yaitu yuk kita baca bersama-sama. Yang pertama, beberapa bagian tumbuhan berfungsi untuk membuat tumbuhan itu sendiri tetap lestari serta bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Tadi apa ya nak contohnya? Betul, biji dan bunga. Lalu yang kedua, tanaman perlu kita rawat agar terus tumbuh. Oksigen yang diberikan tanaman membantu kita yang untuk bernapas. Nah, tanaman perlu kita rawat agar terus tumbuh. Itu merupakan apa ya nak? Hak atau kewajiban? Iya betul, itu merupakan kewajiban. Sedangkan hak kita yaitu kita mendapatkan oksigen yang diberikan tanaman untuk membantu kita bernapas. Yang terakhir, untuk membuat pertanyaan yang baik, kita perlu memperhatikan kriteria saat wawancara, yaitu bahasanya tepat, pertanyaannya fokus, diawali kata tanya tadi, lalu sesuai dengan topik, jawabannya bukan iya dan tidak, menggali lebih banyak informasi, dan setiap pertanyaannya berkesinambungan. Ya, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan, sudah memahami pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu dalam pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.